obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah saya berserta kedua narasumber masih menyapa ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Ternate pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan obrolan kita pada pagi hari ini insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat. Baik, tema kita pada pagi menjelang siang hari ini yaitu gerakan-gerakan keagamaan dalam meningkatkan keimanan. Sekali lagi, gerakan-gerakan keagamaan dalam meningkatkan keimanan. Saya akan mengajak kepada Anda sekalian yang ada di rumah maupun yang sedang berkendara dan di mana saja Anda berada, di kota Ternate, Tidore, Sofifi, di 10 kabupaten kota ataupun di luar Maluku Utara yang ingin ikut bergabung bersama kami di 0821 9414 2525 atau di 0921 31 25521. Acara ini Anda bisa mengikuti di live streaming Pro 1 RR Ternate 101,8 FM atau di aplikasi RRI Playgo, bisa juga di link website yang telah dibagikan di sosial media dan juga Anda bisa mengikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak. Hadir di ruang dengar Anda pendengar sekalian dua narasumber yang luar biasa. Saya akan menyapa terlebih dahulu sebelum kita memulai tema atau dialog kita pada obrolan kita pada Jumat yang berkah ini. Yang pertama, guru saya, dosen saya, yaitu Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG, dosen Fakultas Syariah IAIN Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu, Ibu Dokter? Sehat. Ibu dokter bilang ke saya tadi, ini sedikit apa maksudnya rahasia harus terbongkar sedikit. Ini seharusnya orang Usuluddin. Tapi saya bilang begini, Ibu dokter, tema ini nih kalau Ibu dokter nih serba bisa, jadi sikat bismillah. Ya. Kalau dalam kajian keilmuan kan harus diberikan kepada yang orang ahlinya. yang ahlinya ya. Tapi karena sudah memang ini tugas kita untuk dakwah ya. Bismillah. Ya, bismillah insyaallah. Mudah-mudahan sebentar apa yang dipaparkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Baik, yang kedua ada adik kita yaitu Muhammad Iram Galela, Ketua AMPP Togamoloka, Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini salah satu aktivis yang memang aktif di OKP ya, Organisasi Kepemudaan Maluku Utara ya, yang terhubung dari beberapa daerah. Mungkin dijelaskan sebentar terkait dengan Togamoloka ini. Jadi beliau ini sangat aktif sekali, Ibu Dokter. Kalau saya lihat perkembangan beliau di bidang kepemudaan, organisasi kepemudaan ini sangat luar biasa. Eksis beliau di tengah-tengah masyarakat. Dan tema ini juga saya rasa cocok juga untuk dipaparkan oleh beliau sebentar ya. Baik, gerakan-gerakan keagamaan dalam meningkatkan keimanan. Baik, saya ajak kepada Anda sekalian pendengar sebentar nanti ya, jangan dulu telepon, nanti sebentar dulu baru bisa bergabung ya, terkait dengan gerakan-gerakan keagamaan dalam meningkatkan keimanan.
Bisa Anda ikut di 0821 94 142525 atau di 0921 31255521. Langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG, dosen Fakultas Syariah IAIN Ternate, untuk memberikan pengantarnya. Silakan Ibu Doktor. Ya, makasih Ustadz Haikal, dan mudah-mudahan sehat ya Ustadz ya. Insyaallah. Dan saudara Muhammad Iram Galela. Ini iya. orang Galela. Saya. Orang Galela ya. Itu kalau Galela kan. Nah, ini memang cocok kajian kita ya. Iya. Galela dulu pernah konflik ya. Iya. Pernah konflik. Nah, jadi salah satu munculnya gerakan agama ini juga lah karena konflik ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita kembali dalam siaran Jumat Mubarak ya. Iya. Edisi 29 September Iya. 2023. Iya. Akhir bulan ini. Iya. Akhir bulan dan dekat juga akhir tahun ya. Iya. Selawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kemarin kita merayakan hari kelahirannya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang kami muliakan, sebenarnya topik ini kalau dari kompetensi keilmuan, bukan keilmuan ibu ya. Iya. Maksudnya saya beritahukan sebelumnya. Makanya kalau jika ada yang saya sampaikan nanti tidak tepat, boleh para pendengar ya, apalagi mereka yang berada di Fakultas Usuluddin. Iya. Jadi ini biasanya kalau Ini studi agama toh. sedang monitoring sekarang. Iya. Iya. Jadi kajian gerakan agama ini memang cocok di studi-studi agama ya oleh Fakultas Usuluddin. Sementara saya di Fakultas Syariah. Sementara kajian saya sekarang adalah hukum ekonomi syariah. Tetapi memang gerakan keagamaan ini menjadi topik yang menarik karena memang kalau kita lihat dari fenomena masyarakat ya sekarang ini banyak gerakan-gerakan keagamaan baik formal ataupun informal. Tetapi gerakan keagamaan ini sebenarnya sudah dimulai dari abad 19 sampai abad 20 itu sudah mulai muncul. Apa yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan agama diantaranya adalah kaum muslimin atau Islam pada masa itu terjajah oleh kolonialis ya, para penjajah baik dari kalau kita lihat kan kalau masa abad ke-17 sampai abad ke-19 itu adalah masa bangunnya Eropa, bangkitnya orang-orang Eropa dan mereka melakukan dominasi ke daerah wilayah muslim baik dari Timur Tengah sampai ke Indonesia. Itu yang pertama. Jadi secara kita berada dalam wilayah kekuasaan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua faktor politik ya, faktor politik, faktor kekuasaan yang mana ada para penguasa itu, para pemimpin itu tidak memiliki ide yang sama, tidak ide yang sama dalam aliran keagamaan misalnya toh. Nah, misalnya kita di Indonesia ya ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsad. Itu kan kita bisa lihat tipe-tipe para pemimpin kita. Walaupun pada intinya mereka adalah satu dalam kesatuan Islam, tetapi dalam aliran pergerakan istilahnya itu berbeda. Itu juga mempengaruhi bangkitnya gerakan-gerakan agama. Kemudian adanya aliran kepercayaan. Nah, ini yang mendominasi di daerah pedesaan, bahkan perkotaan ya. Adanya aliran kepercayaan, terus adanya magic ya, sampai sekarang walaupun katanya kita nggak percaya tapi ada ya. Jadi ada beberapa faktor ya, aliran kepercayaan, mistik, magic ya. Kemudian juga faktor ekonomi gitu. Jadi apa sebenarnya gerakan, jadi tadi ada faktor-faktor tadi, ada berapa 5 ya, kepercayaan, pemimpin yang berbeda, kemudian penjajahan, politik dan ekonomi. Jadi ini mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan agama.
kenapa memakai gerakan agama? Karena kalau memakai agama itu dia mudah untuk mempersatukan masyarakat, ya, mempersatukan. Jadi agama itu dijadikan simbol dalam melakukan gerakan. Apa itu gerakan? Jadi gerakan agama ini dari dua kata, ya, gerakan dan agama, ya, gerakan dan agama. Gerakan itu adalah aktivitas, ada yang suatu aktivitas, ya, sosial. Jadi adanya perilaku kegiatan di mana individu antara sesama manusia itu melakukan gerakan. Nah, nanti kita lihat gerakan apa yang dominan yang mereka lakukan. Jadi sedangkan agama itu sendiri, ya, ajaran, ya, ajaran. Jadi gerakan agama itu adalah suatu muncul ketika agama tidak memenuhi fungsinya. Nah, itu dia. Jadi ketika dianggap agama tidak memenuhi fungsinya, maka gerakan itu muncul. Lalu apa yang dimaksud dengan gerakan keagamaan? Jadi gerakan keagamaan adalah bagian dari gerakan sosial. Jadi ini enggak terlepas daripada kehidupan masyarakat. Karena masyarakatlah yang menjadi figur-figur individu dalam menjalankan agama, baik tokohnya ataupun pengikutnya, gitu ya. Jadi bahwa perilaku kolektif keagamaan ini dapat dikelompokkan dan dianalisa. Jadi dua frase, ya, jadi gerakan dan agama tadi. Jadi dia menjadi kegiatan keagamaan, gitu, kegiatan keagamaan. Kemudian kalau kita lihat daripada tujuan agama khususnya Islam adalah bagaimana seseorang hamba, ya, dekat kepada penciptanya. Oleh karena itu gerakan-gerakan agama adalah untuk menjalani fungsi agama itu sendiri, ya. Untuk menjalani fungsi agama itu sendiri, yaitu mengerjakan perintah agama dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita ke agama Islam, fungsi kita itu ada dua, yaitu bagaimana kita menjalankan perintah agama dan bagaimana kita meninggalkan agama. Lalu nanti disinilah yang menjadi sebab misalnya dalam satu kelompok masyarakat ketika dia meninggalkan ajaran agamanya, misalnya mereka melakukan penyembahan terhadap berhala atau ziarah ke kuburan yang membawa ziarah ke kuburan yang dianggap kuburan itu memberikan sesuatu yang mistis, ya, atau yang magic. Itu muncullah sepertinya gerakan Wahabi misalnya kan. Iya, kalau di Timur Tengah sana kan gerakan Wahabi. Jadi dia bertujuan untuk mengembalikan fungsi agama, ya, mengembalikan fungsi agama itu. Kemudian muncul gerakan Ikhwanul Muslimin misalnya, ya. Muncul gerakan Hizbut Tahrir dan Jamaah Tabligh, ya, Jamaah Tabligh. Kemudian Ahmadiyah, itu muncul gerakan-gerakan itu. Jadi gerakan-gerakan itu juga tidak terlepas daripada pemikiran atau tokoh yang berada dalam masyarakat tersebut. Jadi nanti kita bisa lihat ya, di wilayah Islam misalnya tokoh-tokoh siapa. Nanti memang gerakan-gerakan agama ini atau aliran-aliran agama ini bisa kita lihat dari masing spesifik, ya. Ada dalam mazhab hukum Islam, ada ilmu kalam, ada filosof, ada tasawuf. Jadi masing-masing memang memiliki tokoh dan memiliki ajaran. Iya. Ya. Baik, luar biasa apa yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Basarian Nenggolan terkait dengan pengantar beliau gerakan-gerakan keagamaan dalam meningkatkan keimanan. Baik, sebentar mungkin akan ada pertanyaan yang masuk karena menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Doktor terkait dengan faktor yang mempengaruhi diantaranya kepercayaan, pimpinan yang berbeda, kemudian pemimpin yang berbeda, kemudian politik, ada ekonomi juga, dan juga yang dua hal yang mempengaruhi gerakan dan agama. Ya, kalau dari Muhammad Iram Galela, Ketua AMPP Togam Moloka, Maluku Utara, untuk memberikan pengantarnya, silakan. Iya.
kasih Kakak Ustadz, biasa saya panggil Kakak Ustadz. Nah, mungkin hari ini saya juga memberikan apresiasi kepada Ibu Doktor yang alhamdulillah hari ini sama-sama membina mahasiswa yang ada di IAIN, khususnya di Syariah. Dan saya juga berbangga hati bersama-sama di satu forum dengan Ibu Doktor. Nah, yang pertama adalah saya menyapa masyarakat Maluku Utara, terutama masyarakat Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai yang hari ini menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Mungkin saya di sini mewakili teman-teman pemuda dan mahasiswa di dua kabupaten ini, Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai, dalam rangka atas undangan dari program Jumat Barokah yang kemudian dijalankan setiap minggunya di RRI Pro 1. Nah, mungkin ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh narasumber pertama tadi sangat luar biasa, dan saya lebih pada gerakan-gerakan keagamaan di masa kini. Kita ketahui bersama bahwa Islam dalam sejarahnya memiliki turun dan naiknya dalam peradaban. Nah, artinya bahwa Islam memiliki, dan setiap agama memiliki dinamika-dinamika yang kemudian itu turut serta dalam proses perkembangan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, hari ini kita berada dalam era yang sekarang itu mungkin memiliki tantangan dalam hal konteksnya keimanan itu sangat pesat. Dan juga beberapa aspek yang kemudian kita lalui juga, tadi Ibu telah sampaikan bahwa Islam dalam kategori ini tergolong dalam 73 golongan, sangat banyak. Nah, ini yang mempengaruhi beberapa pemikiran-pemikiran yang ada pada saat itu. Misalkan yang bisa saya contohkan, kaum Khawarij yang kemudian lari dari pimpinannya Ali. Nah, di sini juga mereka lebih pada aspek fundamental dari agama Islam tersebut. Nah, saya ada baca beberapa literatur yang mengelompokkan gerakan Islam, khususnya di Indonesia ada 4 kurang lebih. Yang pertama adalah fundamentalis, tradisional, dan juga modernisasi. Nah, di situ dan Mahdi. Ada 4 ini yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategorisasi yang ada pada situasi itu. Nah, Islam bergerak dengan situasi yang ada pada aspek masyarakat. Misalkan contohnya ada beberapa Islam Nusantara yang masuk di Indonesia melalui Wali Songo yang kemudian memiliki cara berdakwah di berbagai macam aspek yang sesuai dengan teritorial masyarakat tersebut. Ada yang menggunakan dakwah melalui lembaga-lembaga formal maupun dari kerajaan dan lain sebagainya, melalui budaya, melalui media-media yang bisa diterima oleh masyarakat. Baik, kita tahan dulu, ada penanya yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Imam Ngade, sehat? Pak Haji Halil, sehat Pak Haji Halil? Betul sekali. Mikal, bagaimana kabar Mikal, sehat? Alhamdulillah, Pak Haji menyapa lagi. Berapa minggu tara bersapa dengan Pak Haji nih. Ya. Assalamualaikum Ibu Ustazah dan Bapak Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ini berbicara tentang tema menyangkut kewajiban orang Islam. Yang paling sampaikan tadi, kita punya kewajiban sehari-hari selama kita hidup ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak lain kita sebut selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Cuma tinggal bagaimana cara kita Islam ini, apalagi zaman modern sekarang ini, sesuai dengan tema yang dibawa tadi itu. Alhamdulillah selalu harus kita kasih seterusnya, apalagi Ibu Ustazah, Bapak Ustaz, sampaikan terus kepada umat Islam ini. Karena sekarang zaman yang sekarang kira-kira Islam ini kalau kita
apa namanya itu, ya bagaimana? Karena zaman modern sekarang ini zaman yang paling berbahaya. Saya kira begitu. Ya, siap. Jadi selalu memberikan peringatan Islam, kira-kira begitu. Dan siapa yang buat dan cara buat ini kira-kira bagaimana kalau orang berbicara dengar, tetapi turut dari sana itu bagaimana kabar, caranya begitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Ibu Saja dan Pak Ustadz dan Bapak Haikal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Haji Halil di Ngade ini. Ya, walaupun beliau sudah berumur tapi semangatnya beliau sangat menggebu-gebu dan kita terima saran dari beliau dan nasihat ya sebagai orang yang lebih dituakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Tahir di Susupu. Ya, Bung Tahir di Susupu, silakan Bung Tahir. Ya, assalamualaikum Ustaz sama Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikuti dari tadi, memang tema ini dia sangat penting dan memang sangat sasaran dengan saat umat Islam saat ini. Iya. Jadi kalau yang tadi yang Ustazah sudah lewati tadi, tentang banyak pendapat itu yang itu. Memang betul itu Rasulullah pernah bilang bahwa seketika akan terjadi 72 golongan umat Islam. Ya, nanti satu golongan saja yang selamat. Berat mungkin apa yang Rasulullah contohkan itu tidak selamat. Jadi contoh saja Rasulullah itu pulang pulang siarkan Islam itu pulangnya dengan gamis putih tapi ternoda. Begitu pertanyaan dari Jibril ya, tentang siapa dia dengan Jibril, siapa yang lebih mulia. Rasulullah bilang ini lebih mulia karena Jibril dicipta untuk membawa amanat Allah untuk menyatakan kepada Rasulullah. Dan semua pertanyaan surga dunia semua Rasulullah mengatakan dia lebih mulia. Ternyata Jibril mengatakan bahwa kalau agama, terus Rasulullah mengatakan kalau agama memang agama lebih mulia daripada aku, karena agama saya dicaci maki dan lempar kotoran. Nah, kenyataan kita umat karena kita lebih mulia, kan lebih mulia sedangkan Rasul saja dia lebih mulia daripada semua manusia. Tapi kenyataan kita umat Islam sekarang lebih mulia daripada agama. Surah ajan sana tidak ada yang masih buta mandi berarti. Dia bisa dikatakan dia lebih mulia daripada agama. Kedua, tadi yang salah menyembah kuburan dengan itu yang menyembah itu karena mereka berpikir ikut sebenarnya Allah ini dia di dunia itu tempat ujian cobaan. Iya. Jadi apa yang dia menyembah selain Allah pun Allah tidak melarang dia pun nanti di akhirat baru siapa yang menyembah kepada Allah dan tidak itu dipisahkan. Baik, Bung Tahir mungkin ingin bertanya kepada Ibu Doktor atau narasumber adik kita Iram Galila, silakan. Terkait dengan tema kita, gerakan-gerakan keagamaan dalam meningkatkan keimanan. Iya, pertanyaan saya. Jadi kalau boleh masukan saya, kalau boleh cara bagaimana kita tekankan itu kalau namanya umat Islam waktu azan, waktu sholat itu sudah bisa dikisahkan toh. Terus sudah dipertanyakan kalau yang muslim harus sholat, tidak ada alasan sudah disatukan gitu. Bukan umat Islam. Ternyata nih nanti aliran-aliran itu dibebaskan itu. Akhirnya Islam tuh yang mana yang benar, yang mana kita sudah tahu karena sudah saling pertahankan itu pendapat. Untuk itu tekan itu mungkin lewat di seluruh badan usaha gitu. Bahwa nanti periksa di tempat kelurahan desa-desa masing-masing mana yang sudah akal balik harus ke masjid. Tidak ada alasan itu. Karena nanti kalau seperti ini nanti dipengaruh gitu oleh yang lain. Karena kita manusia, kalau umat Islam itu kalau dilihat dari perbedaan antara Islam dan kita itu sholat. Nanti kalau dilihat dari hamba dan Allah dan hamba seorang hamba itu dilihat dari situ sujud. Kalau sujud dia dikatakan dia seorang hamba gitu. Tapi kenapa ada yang dari ke masjid dan yang banyak di masjid mungkin terjadi di desa-desa kita nih, mungkin di kota-kota mungkin lain, tapi di desa kita begitu banyak yang tidak ke masjid ya, di masjid dan di luar juga banyak begitu. Mungkin itu dari saya mungkin saja dan sama
ada sumber lebih meluruskan, lebih memperjelas. Siap. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Bung Tahir di Susupu. Mungkin ditambahkan dulu sebelum kita persilakan untuk Ibu Dr. Basaria menjawab pertanyaan yang masuk. Silakan adik yang tadi mungkin terputus. Lanjut, terima kasih untuk dua masukan tadi. Nah, mungkin ada hal yang perlu kita catat, khususnya kaum intelektual Islam di masa kini, bahwa di masa kejayaan kepemimpinan Harun ar-Rasyid, nah di situ beliau membangun peradaban Islam beriringan dengan pesatnya maju pemikiran Islam dalam konteks sains. Nah, di sini juga Islam diperhadapkan dengan penyerangan bangsa Mongol terhadap Abbasiyah, sehingga menghancurkan pusat perpustakaan intelektual terbesar pada saat itu. Jika hari itu tidak ada penyerangan dari bangsa Mongol terhadap Abbasiyah, maka kita sangat merasakan peradaban yang sangat besar, kalah dari peradaban-peradaban lain, peradaban Islam yang paling maju dari sisi sains dan teknologi. Nah, pada saat itu hancurnya Al-Hikmah ini menunjukkan bahwa ekspansi Eropa dan juga mereka telah menghancurkan alam pikir daripada proses percepatan daripada kaum intelektual khususnya di Islam. Ada berbagai macam tokoh-tokoh besar di situ lahir, dan hari ini kita juga mendapat hikmah dari perjuangan-perjuangan yang lalu. Saya juga ingin menyampaikan sedikit bahwa kemarin tanggal 28 September adalah 1 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad di sini dalam gerakannya beliau selalu mengedepankan rasionalitas dan juga merangkul. Nah, ini juga salah satu gerakan yang kemudian harus diimplementasikan oleh anak muda di masa kini. Nabi Muhammad juga dalam pemimpin besar dunia, beliau juga terkenal karena saya mengutip dari berbagai macam sumber bahwa Nabi Muhammad beliau adalah pemimpin perang. Mungkin dalam 10 tahun beliau melewati 100 perang, dan ini perang terbanyak. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa selain dari gerakan kita membaca Al-Quran dan hadis, adalah konsep menyiarkan inilah yang kemudian itu diselaraskan dengan zaman sekarang. Misalkan di lingkungan saya, di desa Igobula itu, di Galela, itu ada program Igobula mengaji. Dan kami fokuskan pada anak-anak usia dini, dan itu masing-masing RT dari 12 RT berkumpul dan setiap malam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Mungkin itu dijelaskan sedikit terkait dengan Togamuloka ini. Togamuloka, silakan. Nah, iya, Togamuloka di sini adalah organisasi paguyuban yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai. Nah, dalam pemaparan ini, Togamuloka juga lahir pada tahun 98, dan itu pas di saat konflik agama waktu itu. Dan Togamuloka lahir untuk merangkul teman-teman di pemuda Islam dan Kristen pada masa itu. Dan alhamdulillah lewat rekonsiliasi itu Togamuloka mampu menyatu di Tobelo, Galela, Malifut, Morotai, Loloda, dan Kau. Bertepatan dengan proses pemekaran administrasi wilayah Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai. Dan di Togamuloka itu, di Halut misalkan, itu ada 2 agama yang mungkin secara mayoritas itu diisi oleh teman-teman kita saudara Nasrani. Dan dari 17 kecamatan di Halmahera Utara, 60%-nya adalah kaum Nasrani. Nah, di Morotai juga demikian. Ada agama Islam dan agama Kristen. Di sini konsep sekarang misalkan apa yang kemudian dikampanyekan oleh Kementerian Agama, moderasi beragama. Nah, ada forum
FKUB di sana yang alhamdulillah saat ini juga merangkul teman-teman dua agama ini, dan saya juga dekat dengan teman-teman Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Natal bersama. Nah, ini juga saya anggap bahwa penyesuaian Islam yang merangkul agama-agama yang lain juga, merangkul dalam konteks kehidupan sehari-hari di sosial masyarakat. Nah, mungkin itu dari saya. Ya, baik. Oke, kita persilahkan kepada Ibu Dokter untuk menjawab dua pertanyaan tadi yang masuk. Silakan. Ya, baik. Pak Halil, nanti saya titip buku ya. Saya kasih buku nanti Ustadz Ekal yang kasih ya. Ada 2 buku nanti saya kenal. Siap. Kayaknya Pak Ustadz. Rencana mau menulis 2 hari terjadi. Habis. Iya ya. Ya, kita rampung terkait dengan obrolan di Jumat Mubarak. Tinggal di Iya. Jadi nanti Pak Imam Ngade, Pak Haji Halil dapat buku dari saya titip di Ustadz Ekal. Baik, memang kembali kepada fungsi agama tadi, bagaimana seorang individu yang sudah mukallaf ya, itu adalah untuk menjalankan perintah. Memang kalau dari rukun Islam itu kan syahadat itu paling penguat kita. Nanti terkait dengan Natal bersama itu mesti dikaji lebih apa ya. Ya itu baik. Kita memang sepakat ya, paman jaa mau ijatum min Rabbi. Jadi kalau ada peringatan dari Allah ya, sudah ada peringatan dari Allah, maka kita harus laksanakan. Jadi kalau ada hal-hal yang dilarang, maka kita harus tinggalkan. Tadi kita sambil menjawab dari Bung Tahir ya. Ketika azan ya, sholat itu kan aqimus sholah, diwajibkan atas kamu sholat ya. Itu kan fi'il amar ya, fi'il amar di sana. Jadi ketika dia fi'il amar, maka al-amru lil ujub, maka kewajiban yang muncul di sana. Jadi bagi orang yang wajib itu, bagi orang yang meninggalkan sholat maka dia akan berdosa. Itu adalah suatu tuntunan agama yang harus kita ketahui, bahwa di dalam agama Islam itu ada 5 hukum yang kita percaya, wajib, sunnah, mubah, haram ya, dan ada yang ada 5 itu. Jadi itu harus kita harus kita ketahui. Jadi kalau memang apalagi nanti nih Jumat ya, itu di surah Al-Jumu'ah ayat 9, toh? Apabila sudah azan maka tinggalkanlah wazarul bai'ah, jual beli juga ditinggalkan. Jadi memang seruan azan itu adalah untuk memanggil kaum muslimin ya, orang-orang Islam untuk melaksanakan sholat baik di rumah ataupun di masjid. Laki-laki diwajibkan. Jadi fenomenanya pada zaman sekarang ini memang kita harus tidak lelah lah untuk memberikan peringatan ya. Saya di WA grup anak saya juga sholat itu yang paling utama saya encamkan kepada anak-anak dan kepada mahasiswa juga. Ketika saya mengajar, tadi siapa yang enggak sholat subuh? Saya tanya anak-anak, karena dari wajah-wajah kita bisa lihat itu orang-orang yang enggak sholat. Karena air wudhu itu 5 kali dalam 1 hari membasahi wajah kita, itu mempengaruhi dan mempengaruhi juga keimanan kita kepada Allah, ketakwakan kita kepada Allah, bagaimana kita dekat kepada Allah. Karena tadi sujud tadi, penghambaan kita kepada Allah itu. Jadi ya saya setuju dengan Pak Haji Halil. Jadi apapun pada zaman sekarang kita tetap memberi peringatan apapun namanya ya. Jadi terkait dengan tema kita gerakan keagamaan ini, gerakan keagamaan itu nanti kalau kita lihat pada konsep adanya villa, ada sabilillah. Jadi villa itu gerakan Islam yang berangkat dari dakwah. Ini dakwah toh. Jadi kita berdakwah. Kaum muda berdakwah. Ini kan kalau Soekarno bilang kasih aku 10 para pemuda akan itu. Karena pemuda itu dia masih kuat tenaganya dan dia masih punya kecerdasan otak yang masih bisa menerima. Kalau seperti orang ibu ini yang udah 55 tahun ya, itu mesti tenaganya sudah. Tapi ibu masih kelihatan awet. Iya, masih cantik. Iya. Jadi gigi ibu udah habis nih. Jadi gerakan dakwah ini nggak boleh berhenti.
Tidak, ketika Rasulullah kita kembali kepada Rasulullah. Rasulullah pada awalnya memberikan gerakan sembunyi-sembunyi ya, karena melihat situasi dan kondisi. Nah, kenapa sholat asar dan sholat zuhur juga tidak terang-terangan pembaca? Itu ada sebabnya, ada muasalnya. Jadi dalam agama itu semua itu ada sebabnya. Tetapi jadi gerakan dakwah itu ya mesti dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi kita baca apa pengetahuan kita dalam gerakan dakwah. Kita baca Al-Quran dan hadis. Itu yang harus menjadi pedoman kita. Sehingga kalau jika ada muncul aliran-aliran yang baru, gerakan-gerakan agama yang baru, kita lihat, kita kaji. Tapi jangan langsung kita bilang itu salah, itu apa. Kita kaji, kita panggil dialog, apa rujukannya. Jadi nanti kan dibilang dari 73 golongan itu nanti yang mereka yang yang sunnaku ya, yang lupa Ibu ya, yang Ahlussunnah wal Jamaah katanya begitu ya. Ibu, saya ingin bertanya. Ya, ini memang menjadi catatan penting bagi kita di Maluku Utara ya. Kan terkait dengan tema kita gerakan-gerakan keagamaan ini. Ya, yang kita tahu Islam telah mengajarkan sesuai dengan aturan yang telah kita dapatkan, yang telah kita pelajari. Nah, tapi ada juga mungkin turun temurun ya mungkin dari kakek moyang seperti yang contoh tadi terkait dengan Bung Tahir tanyakan bahwa kita harus menggemakan atau mensyiarkan kembali tentang sholat. Tapi ada juga yang mengikuti ya, yang mengikuti daripada pemahaman orang tua yang dulu-dulu terkait dengan syiar azan sholat. Ada kan ya, maaf saja di Ternate Tengah, Ternate Selatan atau Ternate Utara, atau bukan mungkin masih ada yang di luar-luar Maluku Utara, kabupaten kota yang lain yang waktu azannya tidak disuarakan gitu. Karena ada yang berpendapat bahwa waktu itu matahari naik, kita harus memanggil koro dari rumah ke rumah begitu. Itu pendapat yang muncul seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Ibu sendiri? Berarti memang nanti adik. Iya. Ini menarik ini. Kalau orang akademisi ini harus melakukan penelitian. Jadi banyak juga di daerah kampus sana belakang-belakang yang waktu azan zuhur asar tuh tidak dikumandangkan. Jadi nanti pemahaman kan kita harus kembali kepada ajaran agama ya. Nanti ada uruf ya, al-adatu muhakkam ya. Jadi nanti kebiasaan-kebiasaan masyarakat ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Maksudnya ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Jadi kalau memang dia tidak sesuai dengan syariat, kita tuntun. Karena memang azan itu kan kemunandangkan dan didengarkan. Artinya apa? Azan itu kan panggilan. Panggilan bagi masyarakat sekitarnya untuk melakukan sholat. Kalau dia tidak didengarkan, itu kan masyarakat tidak dengar. Tetapi jika memang tradisi masyarakat tadi mengkoro ya, itu kan akan memakan waktu. Sedangkan sholat itu ada waktunya ya. Ingat ya para pendengar RRI, dalam ibadah itu ada waktunya. Jadi waktu subuh itu dari mana? Itu ada waktunya. Kalau lewat nanti waktunya maka tidak sah sholatnya. Karena sholat itu ada syarat sahnya, ada rukunnya. Kan itu toh. Jadi, zuhur tong bakokoro di rumah ini ya. Asar so lewat. Makanya tadi fungsi salah satu gerakan keagamaan adalah fungsi rasional. Eksplanasi ya, menjelaskan kepada masyarakat. Jadi ini dia fungsi eksplanatari, yaitu agama menyediakan eksplanasi, interpretasi dan rasional. Kita rasionalkan, walaupun nanti dalam agama itu nanti kan ada ibadah. Ibadah ini nggak boleh lagi kita ganggu. Sholat, puasa itu nggak ada lagi bentuk rasional di sana. Kita patuh ya. Tetapi dalam penjelasannya kita merasionalkan kepada masyarakat. Memang kepada masyarakat ini, apalagi kalau daerah Maluku Utara ya, maksudnya ada kaum kerajaan atau kita mesti hati-hati. Itulah saya setuju tuh Pak
terus kita dengarkan bahwa ini loh dalam agama. Tadi uruf ya kebiasaan masyarakat. Kebiasaan. Jadi Ustadz Haikal, kebiasaan masyarakat ini kita lihat dua. Apakah dia sahih, apakah tidak sahih. Kalau dia secara syariat itu bisa benar, ya kita silakan mereka melanjutkan kebiasaan mereka. Tapi kalau secara syariat itu tidak benar dan tidak ada dalilnya, ya kita harus perbaiki. Kita pelan-pelan ajak masyarakat. Ya, makanya memang dakwah kita nggak terputus. Ternyata masih banyak hal-hal yang dipahami masyarakat yang belum sesuai dengan agama. Nah, jadi agama itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada perintahnya, ada dalilnya. Saya bicara hari ini juga saya tidak berani kalau saya tidak membaca dan itu ya. Jadi pemahaman, makanya kan seperti tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah itu kan dari nenek moyangnya. Mereka minuman keras, mereka melakukan riba, mereka menyembah berhala. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia tetap berjuang. Tadi Pak bilang sampai jubah putihnya kotor ya. Kotor. Nah, tetapi Rasulullah memang manusia yang akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, maksudnya tidak ada manusia yang semulia seperti Rasulullah. Dia tetap berjuang walau itu. Jadi memang kita kalau dari segi gerakan dakwah kita kalah dari Rasulullah. Masih banyak, kayak ibu lebih banyak, masih banyak tidur. Kemudian gerakan dakwah yang kedua adalah sabilillah tadi tuh, perang tadi Pak Ananda Irham ya. Nah tadi sudah menyebutkannya. Tetapi kita konteksnya sekarang, apakah perang itu dengan senjata atau apa? Jadi gerakan keagamaan kita nggak boleh. Makanya kita harus jadi petarung Ustadz Eka. Jangan jadi pecundang. Iya, mesti jadi petarung dalam menyiarkan agama. Termasuk saya sebagai ibu kepada anak-anak saya. Dosen sebagai dari mahasiswa. Tetap dakwah itu harus kita siarkan. Jadi konsep perang sekarang ya perang melawan pemikiran-pemikiran yang memang menguasai pemikiran generasi kita atau umat Islam seperti hedonisme, sekuler, kapitalisme, sosialisme. Itu kita harus memang mulai geser, mulai perang. Tetapi dari mana ya pengetahuan tadi? Pengetahuan. Jadi fungsi agama tadi fungsi emosional itu. Jadi kita memberikan identitas, ini loh saya yang memberikan identitas ya. Keteguhan hati kita. Jadi setiap muslim itu mesti punya identitas. Saya muslim. Apa identitasmu? Yaitu kalau dipanggil azan, pergi sholat. Tapi kalau itu kan ada ceritanya tuh Nak Irhamnya. Seorang yang bawa bendi. Kan bendi, dia pembawa bendi. Jadi ketika lewat gereja, bendinya tanya, "Bapak enggak singgah?" "Enggak," katanya gitu. Pas lewat di masjid, kudanya tanya, "Bapak enggak singgah?" "Enggak." Identitasnya enggak ada. Ke gereja dia enggak singgah, ke masjid dia enggak singgah. Jadi fungsi kegerakan agama itu memberikan identitas. Kan sama kayak logonya perhimpunan. Itu kan ada identitas itu ya. Kemudian adaptasi. Jadi kegerakan keagamaan juga mengadaptasi kepada masyarakat karena masyarakat yang berperan di sana. Baik. Jadi banyak fungsi-fungsinya yang dari gerakan agama ini. Oke. Mungkin ada tambahan, silakan. Iya. Pertanyaan yang sangat menarik dari host kita hari ini bahwa ada beberapa tempat mungkin tidak melantunkan azan di beberapa waktu, di 5 waktu mungkin. Nah, saya juga hari ini di Pro 1 RRI juga bagaimana menyiarkan gerakan Islam dan memberikan pesan secara menyeluruh, walaupun hanya 2 orang, 3 orang, tapi lewat media ini, radio RRI ini langsung didengar oleh seluruh masyarakat. Lapisan masyarakat. Nah, ini contoh yang sederhana. Nah, karena tadi kembali lagi ada kaitannya dengan Ibu Doktor telah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menyiarkan agama menggunakan berbagai macam metode, termasuk mungkin secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu pada masa lalu, dan hari ini mungkin
karena sholat itu kemudian di masjid adalah untuk kita berjamaah, maka informasi dari melalui azan itu juga penting, karena selain dari lantunan azan ada berbagai macam informasi keagamaan itu disampaikan secara terang-terangan terbuka di ruang masjid misalkan, bahkan memiliki pengeras suara yang kemudian harus diwajibkan sekarang. Nah, akan tetapi bahwa suara azan ini adalah suara panggilan menyeluruh umat Islam, dan saya berpikir sederhana bahwa di hari ini di kota Ternate atau Maluku Utara secara umum, bahwa di satu waktu, misalkan di beberapa jam kemudian, 1 jam kemudian kita akan melaksanakan sholat Jumat. Nah ini saya rasa di seluruh dunia, di setiap detik itu ada suara azan. Karena di berbagai belahan dunia memiliki waktu yang berbeda-beda, dan kita konsisten dengan apa yang kemudian diajarkan dalam agama Islam, yaitu 5 waktu, asar dan lain sebagainya. Dan ini berlaku di setiap detik. Bahkan saya percaya sekarang, saya percaya bahwa di setiap detik ada lantunan suara azan yang berkumandang di seluruh dunia. Mungkin itu ada ininya ketika Neil Armstrong ke bulan toh? Iya, ke bulan. Ternyata itu suara azan itu nggak terputus. Iya. Dari waktu, karena waktu di dunia ini kan berbeda-beda. Habis Indonesia Malaysia gitu. Iya. Gitu. Baik. Indonesia 3 waktu. Iya. 2 menit terakhir mungkin kesimpulan Ibu Doktor, sudah di terakhir waktu-waktu terakhir kita obrolan Jumat Mubarak, mungkin di menit-menit terakhir ini harus ada closing statement dari kedua narasumber yang lebih menggigit ya. Silakan. Dari saya ya terus bergerak ya. Karena manusia itu harus bergerak. Innallaha la yughayyiru, ya, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak merubah dengan sendirinya. Jadi agama itu bukanlah dogma yang didiamkan, ya, tetapi agama adalah dogma yang harus kita gerakkan dari haraka, ya, dari apa? Dalam bahasa Inggris itu movement ya. Jadi kita harus memang bergerak. Tanpa ada pergerakan, tubuh ini akan mati. Coba aja nggak bangun tidur terus pusing kepala. Baik. Makanya ibu tuh nggak kalau nggak ada kegiatan ibu pusing. Jadi ayo bergerak demi tujuan agama, ya, rahmatan lil alamin. Ya. Oke. Dari Iram Galela, silakan Muhammad Iram Galela. Ya. Mungkin terakhir dari saya bahwa agama dan gerakan agama ini tidak boleh dilepas pisahkan. Karena agama Islam adalah situasional. Ia menyesuaikan dengan, sekali lagi saya sampaikan bahwa dia menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itu bahwa kita mengartikan agama Islam atau Al-Quran tidak dalam teks saja, melainkan pada konteks. Nah, oleh karena itu mungkin beberapa hal dari sisi sejarah kita telah terbuai, maka hari ini dalam radio RRI 1 ini saya ingin sampaikan bahwa ibadah sosial juga menentukan lewat ajaran-ajaran Islam. Misalkan perjuangan sekarang kita ditantang oleh situasi yang memang sangat sulit. Oleh karena itu mungkin lewat forum-forum keluarga, forum-forum majelis taklim, forum-forum pemuda, forum-forum organisasi yang mengampanyekan, menyampaikan syariat-syariat Islam ini lebih diaktifkan. Karena sekarang ada yang namanya isu-isu sara dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tantangan yang sangat menantang bagi individu yang beragama, khususnya agama Islam. Karena Islam itu baik, Islam itu mengajak, Islam itu membebaskan orang, membantu orang lemah menjadi kuat, dan yang kuat lebih kuat lagi. Dan hari ini saya memiliki keterbatasan dalam penyampaian itu juga. Saya akui bahwa belum pada saatnya saya berbicara jauh tentang itu. Dan saya menghimbau kepada organisasi-organisasi Islam di Maluku Utara, khususnya paguyuban mungkin,
tetap merangkul dan menyampaikan syariat-syariat Islam di ruang-ruang manapun. Nah, mungkin itu. Baik, terima kasih. Yang pertama Ibu Dr. Basaria Nenggolan MAG, dosen Fakultas Syariah IAIN Ternate. Yang kedua Muhammad Iram Galela, Ketua AMPP Togam Moloka Maluku Utara. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kepada para penelpon tadi, Pak Imam Ngade, Bung Tahir di Susupu, terima kasih telah ikut bergabung, dan kami mengajak nanti kepada penelpon-penelpon yang biasanya ya telah bergabung di Jumat Mubarak, insya Allah di Jumat yang akan datang lebih antusias lagi untuk bertanya kepada kami di Pro 1 RRI Ternate. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak, dan Anda bisa mengikuti obrolan ini kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.